Jadi guys, di video kali ini aku punya MSI nih. Ini MSI Steel 14 yang kondisinya tuh lumayan mengenaskan ya kalau menurutku, karena di sebelah sini ada bagian yang trackpadnya itu mendelap ke dalam, dan di sebelah sini di bagian casingnya nih guys. Nah, di bagian casingnya tuh dia bengkok. Ini sebenarnya polanya bukan kayak gini, dia tuh harusnya rata, tapi ternyata dia pernah jatuh dari motor. Tapi untungnya di bagian LCD-nya itu dia nggak kenapa-napa guys. Nah, ini dia di bagian LCD-nya nggak kenapa-napa, tapi ya sayangnya di bagian backdoor dan juga di bagian trackpadnya itu bengkok. Ya, kalau kalian ngiranya ini mau ganti trackpad, itu sebenarnya bukan guys, tapi ini mau repasta. Itu dia, mau repasta untuk bagian laptopnya, karena laptopnya juga udah kerasa panas dan kipasnya itu berisik banget. Oke, nanti juga kita akan cek bagian mana yang sangat panasnya. Jadi udah langsung aja kita ganti pasta pada MSI Steel 14 ini. Ganti pasta, let's go. Pertama kita matikan laptop, backdoor terbuka, dan ini dia bagian dalam dari MSI Steel 14. Oke, kalau dari kondisinya ya guys, dari kondisi bagian dalam sebenarnya dari bagian baterai itu masih normal sih, nggak kembung. Cuma nih di bagian backdoornya emang bengkok banget sih. Oke, kita simpan dulu bagian backdoor. Dan ya, di bagian heatsinknya itu dia di sebelah sini panas banget guys. Kalau dari sarung tanganku nih langsung kotor nih guys. Ya, jadi udah langsung aja kita akan langsung ganti pasta pada MSI Steel 14 ini. Yang pertama kita akan lepaskan bagian baterainya dulu. Nah, ini dia kondisi dari bagian heatsinknya guys. Dari bagian heatsink dan juga bagian kipas nih. Debunya kotor nih guys. Ya, panas sih guys. Di bagian CPU dan VGA-nya juga lumayan agak panas ya. Jadi kita akan simpan dulu bagian heatsink dan membersihkan sebelah sini dulu. Nah, ini dia guys untuk bagian blok prosesor dan blok VGA-nya udah kita bersihkan. Untuk sisanya kita akan membersihkan bagian heatsink. Jadi ini akan kita singkirkan dulu. Oke, ini dia di bagian sebelah sini juga sudah bersih ya guys. Untuk selanjutnya kita akan semprot juga nih di bagian heatsinknya. Aku sebenarnya pengen lepasin kipasnya nih guys, soalnya ini kotor. Ini bonus buat customernya guys. Oke, ini dia bagian kipasnya sudah terlepas, dan lihat guys, di bagian heatsinknya dia kotor. Nih di bagian heatsinknya dia kotor banget ya guys ya. Nah, lihat guys, di bagian heatsinknya yang kiri dan yang kanan. Jadi ya udah, langsung aja kita akan bersihkan dulu ya guys. Kita akan singkirin dulu bagian kipas dan melepaskan bagian debunya. Oke, udah, ini dia nih guys untuk semua debunya nih guys. Bayangin tersumbat di laptop segede gini guys. Nah, ini dia guys, tersumbat di laptop segede gini guys. Ya gimana nggak panas nih laptop, apalagi laptop gaming. Nah, karena bagian heatsinknya sudah bersih, kita akan coba semprot-semprot dulu ya guys. Sudah bersih guys, kita akan simpan dulu bagian heatsink dan kita akan bersihin lagi bagian kipasnya nih. Oke, ini dia guys, bagian kipasnya sudah kita bersihkan juga. Jadi kita akan pasangkan kembali ke bagian heatsink ya. Nah, ini dia bagian kipasnya sudah berhasil kita pasangkan lagi guys ke bagian heatsink ya. Untuk selanjutnya kita akan ngasih pasta yang baru ke bagian prosesor dan ke bagian VGA-nya. Oke, ini dia sudah kita kasih pasta yang baru. Langsung kita tutup dengan bagian heatsink yang udah bersih dan udah rapi ya guys. Oke, ini dia bagian heatsink, bagian kipas dan lain-lain sudah berhasil kita pasangkan. Udah diganti pasta, udah dibersihin kipas, semuanya udah rapi ya guys. Jadi sisa kita pasangkan bagian baterai dan menutup dengan bagian backdoor. Oke, sudah bersih semua guys, sudah terpasang bagian backdoornya dengan rapi dan aman. Tapi ya sayangnya di bagian ini nih, dia bengkok ya guys. Nah, di bagian casing belakangnya bengkok, dan di bagian apa ya namanya tuh, trackpadnya itu dia bengkok juga guys. Oke, sudah selesai, kita coba nyalakan. Nah, ini dia guys, bagian laptopnya sudah menyala ya. Dan untuk selanjutnya, seperti biasa aku harus standby dulu, apalagi ganti pasta. Takutnya setelah ganti pasta tapi masih tetap panas. Nah, kalau kayak gini biasanya ada kelainan di komponen lainnya guys. Nah, itu dari kapasitor, resistor, IC, atau yang lainnya guys. Kalau menurutku cukup sih guys. Dan ada satu fakta, kalau emang di sebelah sini bagian trackpadnya itu bengkok. Nih, aku ada fotonya seperti ini. Dan ya, kalau bagian trackpadnya bengkok dan nggak bisa disentuh, ini harus diganti bagian trackpadnya. Nanti mungkin untuk bagian trackpad aku harus konfirmasi lagi ke customernya guys. Ya, mungkin udah itu dia guys pergantian pasta pada laptop MSI Steel 14. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian biar yang lain nonton, dan jangan lupa untuk subscribe. Aku Willy, see you in the next video and bye-bye.